Sudah ya, buat mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu Nita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditunjukkan wajahnya seperti ini. Yang pakai akunnya Mbak Vini siapa? Rofik ya? Ya, biar Bu Nita mengenal kalian. Kalian kan nggak pernah bertemu di kelas 7A. Ini kan baru pertama kali Jimit. Oke ya, kita mulai ya anak. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sudah sarapan apa belum? Sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah. Jaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Kemudian apaan protokol kesehatan 5M. Ada yang tahu 5M? Ada yang tahu 5M? Apa 5M? Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, nggak boleh kemana-mana. Ya, paham ya? Bu, iya Bu. Oke, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Dilan, ayo Lan, dipimpin doa Lan. Baiklah. Novek mau memimpin doa enggak? Yang memimpin doa anak memimpin Doa. Berdoa Mel. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pintar. Selesai. Sudah ya Mel? Oke, Bu Anita akan membagikan absen isi ya. Nanti isi boleh setelah pembelajaran boleh kalau misalkan sedikitnya punya Rofik kecilkan atau dimatikan dulu. Ini Bu. Ya, speaker dimatikan dulu. Speaker dimatikan dulu. Nanti kalau sudah ditanyai baru ya. Oke, paham anak-anak? Oke, sekarang Bu Anita punya video motivasi. Kelihatan videonya? Ya Bu.
Waduh, jadi. Oke, học. Bisa, Tin. Enggak. Ini kan keputusan kira pemesan suara aku buat ini kok merojok Coba ngecek kembali. Bisa apa berarti? Bisa apa? baca Ayo, ayo. Ayo. Ini Wan. Buka ini. kayaknya dinaik ada gambaran kok Ini jangan dengar ini. Jadi harus Dinan. Terima kasih, Mas. palingnya nana Dua kemudian. Iya, itu ya. Sudah tampak ya? Sudah ya? Apa namanya? Itu tadi apa? Tentang apa anak-anak? Ada yang bilang? Tadi kan mau apa? Mau dikejar tapi berusaha akhirnya keluar dari kesulitan. Iya, kesulitan. Oke, sekarang Mbak Nita akan presentasikan sudah tampak di layar? Iya. Sudah ada gambarnya anak? Sudah. udah bu Sudah, Bu. Mana wajahnya? Wajahnya nggak nampak. Ayo belajar mengenal himpunan. Apa itu lanjutnya? Anggota himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Iya, iya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan melalui berdoa secara khusyuk, menjawab salam secara lengkap seperti tadi. Ada anak-anak yang tidak menjawab salam, kemudian Bu Anita mengucapkan lagi, lalu kalian mengucapkan salam. Itu nanti ada penilaiannya sendiri. Loh, tadi saya nggak dengar, Bu. Misalkan seperti itu. Nanti di akhir juga ada berdoa lagi, ada salam lagi. Makanya kalian harus, sikapnya harus baik, karena sikap di dalam pembelajaran ini semuanya dinilai. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasikan salah dan mendata anggotanya dengan benar dan disiplin.
Yang tiga, mengidentifikasi anggota dan anggota dengan benar dan jujur. Kemudian menganalisis himpunan orang dengan benar dan jujur. Menganalisis himpunan semesta dari suatu himpunan dengan benar dan disiplin. Kemudian menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang terakhir menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya dengan benar dan percaya diri. Oke, selanjutnya penilaian. Ada yang pertama, spiritual dan sikap spiritual. Bentar, mungkin ayat tidak. Nyambung. Oke, ada temannya yang masuk itu Bu Anita harus admit dulu atau mengizinkan masuk dulu. Oke, kita kembali lagi. Akan ada 3 penilaian. 1 sikap spiritual dan sosial. Contohnya spiritual kayak tadi waktunya berdoa, kemudian menjawab salam. Sosial. Nanti anak-anak itu disiplin tidak seperti hari ini menggunakan seragam, berarti kalian sudah disiplin. Kemudian anak-anak tadi sudah masuk ke Google Meet-nya jam 8 tepat, jadi kalian sudah disiplin. Selanjutnya itu ada 3 penilaian adalah tadi ada kuisis atau latihan soal. Kemudian nanti yang 3 itu adalah di dalam mengerjakan LKS atau LKPD. Sekarang menyebutnya LKPD. Ya, karena sekolahnya mana? Masih semangat? Masih semangat anak-anak belajarnya? Sangat, Bu. Oke. Materi sekarang kita akan mengenal himpunan. Kemudian anggota himpunan itu apa sih? Himpunan kosong, kemudian himpunan semesta. Faktanya seperti ini. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Gambarnya apa? Guru, ada anak baru, Bu. Aku mau ke depan ya. Oh iya, itu gambarnya apa anak-anak? Indomaret. Indomaret, Peter, sekali. Setelah Indomaret di situ ada apa lagi? Ada lagi nih ya. Indomarian yang satunya gambar apa lagi? Itu kan Indomaret yang sebelah kanan yang ada ciki-cikinya. Yang sebelah kiri gambarnya apa itu? Pasar ya. Ya, Bu. Itu pasar. Kalau mau beli buah-buahan. Mau beli buah-buahan. Kalau misalkan beli buah-buahan, Bu Anita harus kemana? Berarti harus ke tempat buah-buahan. Itu faktanya. Contoh itu Indomaret sebelah kanan. Mau beli minuman yang dingin, berarti kan harus menuju ke kulkas langsung. Ternyata di Indomaret, di pasar, itu menerapkan himpunan, dikelompokkan. Ciki, bukan golongan ciki. Kemudian sabun, di golongannya sabun. Itu namanya himpunan. Ya. Paham ya, Mbak Sini ya? Paham. Oke. Misalkan Bu Anita mau ciki. Berarti misalkan Bu Anita terburu-buru, berarti Bu Anita harus langsung menuju bagian mana? Berarti Bu Anita harus menuju bagian mana? Suaranya kalau nggak penting mic-nya dimatikan kan biar tidak mengganggu temannya. Oke. Udah ya. Selanjutnya. Masalahnya, misalkan buatlah satu contoh himpunan beserta anggotanya, buatlah satu contoh himpunan kosong, buatlah satu contoh himpunan semesta,
Bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam mengerjakannya, kita harus mengetahui dan memahami pengertian apa. Kemudian yang kedua, anggota atau bukan anggota himpunan itu seperti apa. Yang ketiga, himpunan kosongnya. Kemudian yang keempat, himpunan semesternya. Bu Anta punya video anak-anak, bentar ya. Tanya Bera. Relevan benar Tani. Ya. Oh, anu deh. Iya, Bu. Misalkan jenisnya. Tanya ya, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira itu apa ya? Nah, benar sekali adik-adik, himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang didefinisikan kelas. Benda itu baik manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting bisa didefinisikan dengan jelas. Misalnya dikelompokkan berdasarkan warna, berdasarkan ukuran, atau yang lainnya. Maka beri contoh ya. Nah, sekarang adik-adik hewan berikut ada gambar gajah, jerapah, zebra, ayam, dan bebek. Nah, berdasarkan gambar tersebut, contoh himpunan yang dapat dibuat. Yang pertama, kumpulan hewan di darat. Itu adalah kumpulan hewan hidup di darat. Nah, contoh yang lainnya, kumpulan hewan berkaki 4. Coba siapa hewan yang berkaki 4 di gambar tersebut? Ya, benar sekali. Ada gajah, jerapah, dan zebra. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Coba siapa yang berkaki 2? Ya, ada ayam dan bebek. Nah, jadi berdasarkan 3 contoh tersebut adalah contoh dari himpunan. Karena dapat kita definisikan dengan jelas ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan contoh yang berikut ini. Yang pertama, kumpulan hewan besar. Coba, dari gambar tersebut, mana sih hewan yang besar? Kita tidak tahu pasti ya mana hewan besar. Adik-adik mungkin bisa menyebutkan gajah. Tapi kakak bisa jawab zebra. Kenapa? Karena zebra itu lebih besar dari bebek. Jadi, hewan besar itu bukan contoh himpunan. Contoh yang berikutnya, kumpulan hewan kuat. Mana nih di antara hewan tersebut yang termasuk hewan kuat? Kita tidak tahu ya, karena ukuran kuat itu berbeda-beda tergantung kondisinya. Jadi kumpulan hewan kuat juga bukan termasuk himpunan ya. Contoh yang ketiga, kumpulan hewan lucu. Mana ya hewan tersebut yang lucu? Adik-adik pasti jawabannya berbeda-beda. Karena lucu itu tiap orang bisa berbeda-beda ya. Nah, jadi sekarang adik-adik bisa membedakan ya, mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lambang himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, B, C, sampai Z. Yang penting hurufnya yaitu huruf kapital. Nah, kemudian anggota-anggota himpunannya itu ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan di dalam kurung kurawal. Jadi, menuliskan anggota himpunan itu wajib menggunakan tanda kurung kurawal ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada notasi yang harus adik-adik tahu. Ini seperti huruf E ya, dibacanya anggota. Nah, kemudian
Ini ada seperti huruf E tapi dicoret. Dibacanya bukan anggota. Kita ke contoh ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya. Kakak berikan. Himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Adik-adik ingat bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 6 yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat untuk menuliskan suatu himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital ya. Jadi dapat kita tuliskan T anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditulis di dalam tanda kurung kurawal ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi. Dari himpunan tersebut dapat kita ketahui 2 anggota T. Karena 2 itu ada di dalam bagian T ya. Dan 5 juga anggota T. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi. 6 bukan anggota T. Karena 6 itu tidak termasuk di dalam anggota T. 8 juga bukan anggota T ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan jumlah anggota T itu ada berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak anggota T itu ada 6. Jadi dapat kita tuliskan N dalam kurung yaitu 6. Karena jumlah anggota T itu ada 6 huruf. Nah, seperti itu saja ya penjelasan kali ini. Akan kakak lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa ditonton ya adik-adik. Terima kasih. Kali ini kakak akan membahas materi himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, kali ini yaitu tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa sih himpunan kosong itu? Nah, adik-adik, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya, himpunan kosong dilambangkan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal yang tidak memiliki anggota. Nah, supaya lebih jelas, adik-adik perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan himpunan berikut. 1. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. 2. B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. 3. C adalah himpunan bilangan cacah yang pertama. 4. D adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, adik-adik, dari 4 himpunan berikut, nanti akan kita cari ya anggotanya itu siapa saja. Nah, yang pertama, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Jadi ingat, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan, ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Ya, ternyata nggak ada ya bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1, maka bisa kita tulis A sama dengan kurung kurawal kosong, karena A tidak memiliki anggota. Nah, kemudian yang kedua, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kakak tanya, ada nggak bilangan cacah yang kurang dari 0? Ternyata nggak ada juga. Maka dapat kita tuliskan B sama dengan kurung kurawal kosong. Nah, yang ketiga, C adalah himpunan bilangan cacah yang pertama. Tadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang bilangan cacah yang pertama ada nggak? Ya, bilangan cacah yang pertama yaitu 0. Nah, oleh karena itu dapat kita tuliskan C sama dengan 0, karena anggotanya yaitu 0. Nah, yang keempat, D adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Adik-adik masih ingat bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang ada nggak bilangan bulat yang lebih besar dari 0, kurang dari 1?
bilangannya lebih besar dari 0 kurang dari 1, yaitu ada 0,5, 0,7, 0,8, dan seterusnya. Tapi, itu bukan termasuk bilangan bulat. Nah, oleh karena itu, D juga tidak memiliki anggota, maka dapat kita tuliskan D sama dengan kurung kurawal kosong. Nah, adik-adik, dari 4 contoh tersebut, kakak sekarang mau tanya. Coba, mana yang termasuk himpunan kosong? Ya, benar sekali ya. Yang termasuk himpunan kosong yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan D. Karena himpunan A, B, dan D itu tidak memiliki anggota ya. Kok himpunan C nggak termasuk himpunan kosong? Kan itu anggotanya kosong. Nah, adik-adik, himpunan C itu tidak termasuk himpunan kosong ya, karena himpunan C itu memiliki anggota, yaitu angka 0. Nah, jadi karena himpunan C memiliki anggota, yaitu 1 anggota, maka himpunan C bukan termasuk himpunan kosong. Bisa membedakan ya adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Nah, adik-adik, himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Biasanya, himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S kapital. Nah, supaya lebih jelas, kita ke contohnya ya. Perhatikan himpunan berikut. 1. S adalah himpunan murid-murid di sekolahmu. A adalah himpunan murid-murid di kelasmu. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A. Sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, coba kita ke contoh yang kedua ya. Himpunan B anggotanya itu ada ayam, bebek, dan angsa. Nah, coba sekarang kakak mau tanya, kira-kira himpunan apa ya yang bisa memuat semua anggota himpunan B? Ya, benar sekali. Himpunan yang bisa memuat semua anggota himpunan B misalnya himpunan hewan berkaki 2 atau himpunan hewan peliharaan atau mungkin himpunan bangsa aves atau bangsa burung-burungan. Nah, jadi karena himpunan yang kita sebutkan tadi itu bisa memuat semua anggota B, maka himpunan hewan berkaki 2, hewan peliharaan, atau bangsa aves itu merupakan himpunan semesta dari himpunan B. Karena bisa memuat semua anggota B. Nah, kita ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, himpunan C anggotanya itu 3, 5, dan 7. Nah, sekarang kakak tanya, kira-kira himpunan semesta apa yang bisa memuat semua anggota himpunan C? Ya, benar ya. Bisa himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan asli, atau mungkin himpunan bilangan prima. Nah, karena himpunan-himpunan yang kita sebutkan tadi itu bisa memuat semua anggota C, maka himpunan bilangan ganjil, bilangan prima, atau mungkin bilangan asli itu merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Karena bisa memuat semua anggota C ya. Nah, gimana adik-adik? Pembahasan kakak tentang himpunan kosong dan himpunan semesta semoga bisa dipahami ya. Oke. Kita kembali lagi ya. Nah, tadi tentang himpunan, ya. Himpunan apa? Ternyata himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian, contohnya himpunan.
Kumpulan siswa perempuan kelas 7A. Kenapa dikatakan himpunan? Kenapa anak-anak? Karena bisa didata secara jelas, ya. Kemudian di situ ada kumpulan siswa kelas, kemudian di situ ada 7A yang berasal dari SD Suko Jember 1. Kalau berasal dari Suko Jember 1 jelas apa tidak di 7A ada atau tidak? Coba. Siapa yang dari SDN Suko Jember 1? Ada di kelas 7A kan? Siapa? Mana suaranya? Ada Bu. Siapa? Arti. Septi. Oke, selanjutnya di situ yang ketiga, kumpulan siswa kelas 7A yang mendapat PIP. Siapa aja yang mendapat PIP? Kayaknya Dylan, itu Dylan. Iya. Oh, anu ya, apa? Dapat PIP ya? Oke, selanjutnya. Anggota dan bukan anggota himpunan. Anggota himpunan adalah benda atau objek yang terdapat dalam himpunan. Kalau yang bukan himpunan berarti tidak terdapat di dalam himpunan. Contohnya adalah yang pertama, himpunan A adalah siswa perempuan kelas 7A. Anggotanya adalah Amelia, Endang, Anissa. Nah, di situ Bu Anita berikan contoh yang bukan anggota A, yaitu Hamim Bakir sama Bu Anita sendiri. Nah, itu bukan anggota. Kenapa? Karena Hamim Bakir bukan cewek, Bu Anita itu cewek, tetapi bukan siswa kelas 7A. Lanjut ya. Himpunan kosong. Dilan mana Dilan? Kok ada wajahnya Dilan? Google Meet-nya ya. Jangan fokus kemana-mana ya. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Di situ contohnya Bu Anita adalah himpunan buah yang rasanya asin. Kemudian yang kedua, himpunan siswa laki-laki yang memakai jilbab. Kan nggak ada laki-laki yang pakai jilbab. Kemudian kecuali yang aneh-aneh ya. Himpunan mobil beroda 2. Kemudian himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Namanya ganjil itu nggak akan habis dibagi 2. Kemudian di situ ada himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada bilangan cacah yang kurang dari. Oke, lanjut ya. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Biasanya melambangkan S kayak video yang tadi. Contohnya di situ 2, 3, 5, 7 jika akan dibuat himpunan semestanya bisa bilangan prima, bisa bilangan asli dan juga bisa bilangan cacat. Tadi contohnya tuh sudah lengkap di video sebenarnya. Oke, sekarang waktunya diskusi. Kalian fokus ke grup WA kalian masing-masing. Kemarin kalian sudah bikin grup, Bu Anita sudah dimasukkan. Di situ ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Nah, silakan diskusi yang aktif ya. Jajanya mau takut Kelompoknya di situ kelompok 1 Nelly. Kemudian Winda, semua itu sesuai kelompoknya itu ya. Kemudian ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4.
sesuai kelompoknya ya, sesuai kelompok ya. Kalian fokus ke kelompoknya masing-masing, Bu Anita akan membagikan LKPD-nya. Nah, akan kita bagikan LKPD-nya. Terkait. Ini udah gila. Kalau nggak penting ngomongnya boleh dimatikan speakernya. Speakernya boleh dimatikan. Nah, pinter. Kalau penting baru. Itu Bu Anita bagikan ke kelompok 2 dulu. Ayo, silakan. Di grupnya masing-masing. Sudah dapat? Anak-anak boleh keluar dulu Gmeet-nya. Nanti boleh, atau dikecilkan. Kan bisa dikecilkan. Kamu buka WA-nya. Bisa nggak anak-anak? Atau kalau kalian nggak bisa, jalan 2 aplikasi, boleh keluar dulu, nanti masuk lagi. Keluar dulu Gmeet-nya. Silakan dipencet keluar. Setelah dipencet keluar, kalian ke kelompok masing-masing ke WA-nya. Kamu mau ngerjakan nomor berapa? Kamu punya aplikasinya apa enggak? Coba download. Speakernya. Ini. Dilen, speakernya dimatikan Dilen. Kamu. Bisa enggak? Kamu ngerjakan nomor berapa? Kamu nomor 2 ya? Mana jawabannya kamu? Yang kalau dikali, gak usah dikali ya. Dikerjakan, dibagi. Temennya ngerjakan nomor berapa, di situ kan ada 3 masalah. Dicek. Nanti ditulis di bukumu, nanti difoto ditaruh di kelompok. Anak-anak boleh pakai pesan suara ke temennya. Kamu ngerjakan nomor berapa? Seperti itu. Dibagi.
Dylan nomor berapa, kemudian Winda nomor berapa, misalkan kelompok 1, kelompok 4 misalkan Kira nomor berapa. Kalau sudah selesai nulisnya, boleh difoto, dikirim ke grup masing-masing. Ke grup ini, ke grup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dikerjakan, dibagi, temennya ngerjakan nomor berapa, di situ kan ada 3 masalah, dicek, nanti ditulis di bukumu. Anak-anak boleh pakai pesan suara ke temennya, kamu ngerjakan nomor berapa? Anak-anak boleh pakai pesan suara ke temennya, kamu ngerjakan nomor berapa? Seperti itu. Dibagi, Dylan nomor berapa, kemudian Winda nomor berapa, misalkan kelompok 1, kelompok 4, misalkan. Kalau sudah selesai nulisnya, boleh difoto, dikirim.
Kalau sudah difoto ya, waktunya kurang 10 menit. Ayo sekarang kembali ke Google Meet lagi, dipencet lagi Google Meet-nya. Kembali ya. Ayo kita kembali lagi. Sudah ya?
Suruh pencet Google Meet lagi anak-anak. Suruh pencet Google Meet lagi. Masuk boleh Google Meet. Dah, mana lainnya? Oke. Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Dylan ya? Mau menjawab nomor berapa, Dylan? Nomor 1 ya, Len? Nomor 1 Rofek, Bu. Oh, nomor 1 Rofek, oke. Atau kamu yang bacakan nggak apa-apa. Kelihatan anak-anak gambarnya Bu Anita? Baca katanya, Bu. Kelihatan gambarnya? Siapa? Berikut ini disajikan beberapa produk bahan baku: beras, minyak, Indomie, keju, Silver Queen, roti, dan Oreo. Obat, bodrek, misagrin, Hebat. kebutuhan pokok, sabun, sikat gigi, molto, rapika, dan tisu. Oh ya. Oke, lanjut. Sekarang ini, siapa yang bisa membantu menjawab ini? Siapapun lah. Yang mau siapa coba? Kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A bisa dikelompokkan iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Nomor 1. Jawabannya pinter. Nomor 2, kumpulan siswa yang pandai di kelas 7A bisa dikelompokkan tidak? Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, selanjutnya kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Iya atau tidak? Jelas atau tidak itu? Iya atau tidak? Nomor 3. Nomor 3. Anissa, mana Anissa coba? Kumpulan nama kota yang diawali dengan S. Apa? Itu kan jelas. Pertamanya bisa. Kemudian kumpulan kelas 7A yang banyak jajan. Sebentar, ada yang mau masuk ini. Oke. Kembali lagi ya. Sekarang nyampe di nomor 5. Kumpulan siswa kelas 7A yang lahir pada bulan Agustus, jelas atau tidak? Bisa dikelompokkan iya atau tidak? Ya. Iya, pinter. Sebentar, ada yang masuk lagi. Bu Anta harus mengadmit atau mengizinkan masuk.
Ayo lanjut. Di situ kemudian kumpulan makanan yang lezat, iya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian kumpulan orang kaya, iya atau tidak? Tidak. 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 Kemudian kumpulan siswa anak kelas 7A yang cantik, iya atau tidak? Tidak. Tidak. Buah-buahan yang diawali dengan huruf M, iya atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian yang terakhir, kumpulan pelajaran yang disenangi matematika. Kumpulan pelajaran. Oh, maaf. Nah, sebentar, Bu Anita akan men-share salah satu jawaban kalian. Ini punya Kiran ini. Ada Kiran? Siapa yang mau menjawab masalah nomor 2? Kalau punya siapa Mel ya, Mel? Mau Mel ya? Oke, sebentar. Ya, sebentar. Hilang sudah ini WA-nya. Atau dijawab ya, itu masih mudah. Ini dari gambar ini makanannya adalah kumpulan. Kelihatan anak-anak gambarnya, LKPD-nya, pertanyaannya. Wah, jangan kan, dapat mana coba. Ayo, boleh. Siapapun boleh menjawab. Dapatannya ini apa yang digambar ini mana aja? Ada itu. Ini yang benda padatnya yang apa yang Itu. Benda padat itu. Iya, benda padat. Mana? Benda padat. Itu. Yang masuk benda padat mana? Iya, benda padat. Roti. Beras, iya. Oh ya, mie, apalagi? Roti. Iya. Itu. Ya, mie, apalagi? Coklat. Oke, lanjutnya. Oreo. Di sini Oreo. Itu mas padat atau tidak? Padat. Masuk ke cair. Yang cair yang mana? Ini ada. Ini. Mika. Yang bentuknya Pika, pintar. Apalagi? Pika, pintar. Minyak, iya. Apalagi? Bimoli. Bimoli, oke. Oke, ya, selanjutnya di sini terakhir
menentukan himpunan semester dari bangunan ini. Ini kira-kira menurut kalian gambar ini gambar apa? Gambar apa? Bisa bahan pokok, ya. Oke, selanjutnya. Satu himpunan barang bukanya, kemudian satu himpunan semester. Ini jawaban dia nih. Ayan, jalan. Yang nomor 4 terakhir lah. Atau ada yang membaca? Ayo, siapa yang membaca ini? Saya, Bu. Nah, yang A. Himpunan dan anggotanya di situ. Himpunan tangan ganjil 1, tangan ganjil 1, 3, 5. Oke. Selanjutnya yang B. Yang B. Siapa yang membaca? Iya, lanjut. Himpunan siswa laki-laki yang berjilbab. Kemudian yang terakhir C. Jilbab. Yang C, himpunan semester. Ya. Yang C, himpunan semester. 5, 1, 3, 5, 7. Itu Adalah ada di bilangan ganjil. iya, pintar. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti kita bahas lebih lanjut di grup WA. Boleh anak-anak tanyakan lagi ke tanya. Kembali lagi ke sini. Ya punya aku biasanya juga tapi enggak. Kita akan mengerjakan evaluasi. Evaluasinya adalah ini. Anak-anak silakan mengerjakan evaluasi, buka linknya ini, akan kita kirim ke grup. Nanti silakan dikerjakan. Kau masih kelas 7. Enggak dipotong tuh kulit. Ayo. Anu. Dukun sebelum
Itu nanti dikerjakan nanti aja nggak apa-apa. Yang penting Bu Anita sudah mengirim, batasnya adalah nanti maghrib sudah harus dikerjakan. Sekarang adalah refleksi ya, kesimpulan ya. Yang kita pelajari hari ini adalah himpunan adalah himpunan adalah kumpulan atau kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah anggota himpunan atau ada yang mau membacakan? Di situ ada Ana ini mana Ana? Di situ ada Ana ini mana Ana? Adakah yang mau menyimpulkan bersama-sama dengan Bu Anita di sini? Ini sudah ada, tinggal membaca. Siapa? Anissa? Saya Bu. Ada, tinggal membaca. Anissa? Ya. Siapa yang saya Bu barusan? Ana ini? Ya. Yang keras sayang. Anggota himpunan adalah benda atau objek yang terdapat dalam himpunan. Selanjutnya, Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, lanjutnya. Adalah himpunan yang membuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Oke, terima kasih. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Kiran ya? Iya Bu. Masih ada nggak Kiran? Ada Bu. Dilan ada Dilan. Siapa yang mau memimpin doa di sini? Siapa yang mau memimpin doa di sini? Ayo doa Dilan. Diakhiri kita berdoa dulu. Yang keras. Siapa yang tinggal sendiri ya. Kita berdoa. Pelajaran mengikuti pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan terima kasih. Kasih tahu, jangan cuma masker.